Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode dual simplex atau metode simplex dual yang disajikan oleh Ester Purnamasari Zega. Metode dual simplex digunakan jika tabel optimal tidak layak. Jika fungsi kendala ada yang menggunakan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dan tidak ada sama dengan dalam bentuk umum program linear, maka metode dual simplex dapat kita gunakan. Kendala dengan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dapat kita ubah ke pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan mengalihkan pertidaksamaan tersebut dengan min 1. Nah, contohnya, minimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan syarat 3x1 ditambah x2 lebih besar atau sama dengan 3, 4x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 6, x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 3, dan x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita ubah pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan mengalihkan min 1. Maka hasilnya, min 3x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan min 3, min 4x1 dikurang 3x2 kurang dari atau sama dengan min 6, x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 3, x1 dan x2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini yang kita kalikan min 1 hanya yang menggunakan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan. Sehingga pada fungsi kendala x1 ditambah x2 tidak dikalikan x1 karena tanda pertidaksamaannya sudah kian kurang dari atau sama dengan. Langkah berikutnya, kita ubah fungsi tujuan menjadi bentuk baku. Nah, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Kita ubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3 sama dengan 0. Berikutnya, kita ubah juga fungsi kendala menjadi bentuk baku. Hasilnya yaitu min 3x1 dikurang x2 ditambah s1 sama dengan min 3, min 4x1 dikurang 3x2 ditambah s2 sama dengan min 6, x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 3, dan x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kita merubah pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan menjadi persamaan yang ditandai dengan penambahan satu variabel slack. Nah, variabel slack yang terdapat pada fungsi kendala yang sudah menjadi bentuk baku adalah S1, S2, dan S3. Nah, pada fungsi kendala ini terdapat koefisiennya. Nah, koefisien ini nanti akan kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, berikut contoh tabel simplexnya, di mana ada baris Z dengan koefisien min 3, min 2, 0, 0, 0 dengan solusi atau nilai kanannya 0. Ini berdasarkan pada fungsi tujuan, dan pada fungsi kendalanya ada S1, S2, dan S3 adalah variabel slack. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan baris pivot. Nah, untuk menentukan baris pivot, kita lihat solusi atau nilai kanan yang bertanda negatif terbesar. Nah, di sini nilai kanan negatif terbesar adalah 6. Maka baris S2 merupakan baris pivot dengan variabel keluar. Lalu, untuk menentukan kolom pivot, maka kita membagikan baris Z dengan S2. Nah, hasilnya adalah min 3/4 dan min 2/3. Nah, hasil dari min 3 per min 4 yaitu 3/4, dan hasil dari min 2 bagi min 3 adalah 2/3. Nah, di sini nolnya sudah tidak dibagi lagi. Maka rasio terkecil
itu yang akan menjadi kolom pivot. Nah, di sini rasio terkecil itu terletak pada kolom X2. Maka pada kolom X2 ini akan menjadi variabel masuk. Nah, pada kolom X2 ini nantinya kita ubah semua baris Z, S1 dan S3-nya menjadi 0 kecuali kolom X2 dengan baris min 3. Nah, ini dikarenakan X2, perpotongan dari X2 dan S2 adalah min 3, di mana min 3 akan menjadi elemen pivot. Nah, di sini elemen pivot ini nanti kita jadikan 1 dan kolom nilainya ini menjadi 0. Nah, tabel simplex berikutnya seperti ini. Hasilnya didapat dari pembagian terhadap rasio. Nah, kita lihat di sini solusi atau nilai kanannya ini masih belum optimal karena masih terdapat nilai negatif. Maka kita lakukan pengujian kembali dengan mencari nilai barisnya dan kolomnya sampai kita mendapatkan nilai kanan yang positif. Nah, di sini kita lihat nilai yang negatif tinggal 1, yaitu min 1 yang berada pada baris S1. Nah, ini akan menjadi baris pivot atau variabel keluar. Lalu kita menentukan kolom pivot dengan cara membagikan baris Z dengan baris pivot, yang hasilnya min 1/3 dibagi min 5/3 hasilnya 1/5. 0 dibagi 0 maka hasilnya 0. Dan pada kolom S2 min 2/3 dibagi min 1/3 hasilnya 2. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan kolom pivot tadi, kita lihat hasil dari rasio terkecil, maka terdapat pada kolom X1 sekaligus menjadi variabel keluar. Nah, di sini perpotongan dari X1 dan S1 adalah min 5/3, maka pada kolom X1 min 5/3 kita jadikan 1 dan nilai yang lainnya kita ubah menjadi 0. Nah, hasil pembagiannya seperti berikut, di mana pada X1 dan X2-nya sudah berubah, terdapat 0 dan 1. Nah, di sini kita lihat bahwa pada baris fungsi tujuan hanya terdapat nilai negatif dan 0, dan juga pada baris kanan sudah bernilai negatif, maka tabel simplex ini sudah bernilai optimal dan layak. Nah, kesimpulannya, nilai fungsi tujuan pada baris Z adalah 21/5, X1 3/5, X2 6/5, dan S3 6/5. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang metode dual simplex. Sekian dan terima kasih.